Selamat datang di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab tahun 1401 sampai tahun 1410. Sekalipun CCR tidak meminta bantuan Luli, dia tetap akan melakukannya. Tentu saja, itu masih dalam batas kemampuannya. Istana Bulan Purnama yang kecil dan Istana Matahari Ungu tidak terlalu mengancam Luli. Istana Bulan Purnama dan kuil pembantaian hanya memiliki satu ahli maha kuasa dari alam dewa. Lagi pula, memangnya kenapa kalau memang ada? Luli hanya perlu menggunakan satu murka dewa petir. Setelah kuil pembantaian hancur, CCR hanya punya dua pilihan. Kembali ke sisi ibunya atau mengikuti ayahnya berkelana. Dia tumbuh besar bersama Qi Junfeng. Jika dia pergi ke rumah ibunya, dia pasti akan sangat sedih. Begitulah Luli, jika dia menyukai seseorang, dia akan melakukan apa saja untuknya, apalagi membunuh beberapa orang. Selain itu, ia juga membutuhkan lingkungan yang tenang untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatannya. Ia hidup dengan sangat nyaman di Gunung Kunlun. Adapun alasan Luli ingin pergi sendiri, ada dua alasan. Jelas, musuh-musuhnya sedang mencoba memancingnya keluar. Semakin banyak orang yang tinggal di Gunung Kunlun, semakin aman keadaannya. Pertimbangan lainnya adalah dia tidak membutuhkan pembantu. Rasanya tidak masuk akal jika ada satu atau dua dewa lagi dalam daftar. Jika dia bukan tandingan seniman bela diri Purple Sun Mansion, tidak ada gunanya mengirim beberapa orang lagi. Qi Junfeng lega melihat betapa percaya diri Luli. Ia menangkupkan tinjunya di depan dada dan berkata, "Terima kasih, saudara Lu. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan lagi. Saya sangat berterima kasih. Sier kecil, ikuti ayahmu." Luli menepuk kepala CCR dan bertanya tentang lokasi Vena Naga. Kemudian, ia berlari menuju gunung di sebelah kiri. Di tengah perjalanan menuruni gunung, dia memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya sebelum mengaktifkan Soul Concealment Armor dan diam-diam menuruni gunung. Hanya prajurit super perkasa atau prajurit jiwa yang kuat di alam dewa yang bisa mendeteksi armor penyelubungan. Ada pengintai dari Istana Bulan Purnama di kaki gunung, tapi bagaimana mereka bisa melihat Luli? Luli menerobos pengepungan dengan mudah dan berlari menuju urat nadi naga. Vena Naga tidak jauh dari Gunung Kunlun. Sebenarnya, itu hanyalah sebuah gunung kecil, dan sebuah Vena Roh telah ditemukan di kaki gunung kecil ini. Ketika Luli tiba di Vena Naga, ia mendapati ada cukup banyak orang di sana. Mungkin ada lebih dari 1.000 orang yang mengelilingi bukit itu. Terlebih lagi, ada juga seorang master formasi di sini yang dengan cepat menyiapkan formasi pertahanan. Strateginya memang tidak buruk. Luli mengangguk pada dirinya sendiri setelah mengamati sejenak. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi penghambatan. Master yang membangun formasi penghambatan itu lumayan. Formasi penghambatan itu pasti kuat. Jika formasi ini berhasil dibentuk, kuil pembantaian perlu mengorbankan banyak seniman bela diri untuk menghancurkan urat naga. Jika Istana Bulan Purnama mengirimkan lebih banyak orang, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Luli memiliki Blood Vine. Mudah baginya untuk menembus formasi itu. Oleh karena itu, ia tidak gugup. Sebaliknya, ia mengamati sekeliling, memeriksa berbagai pengaturan musuh dan apakah ada bala bantuan tersembunyi. Ada lebih dari 1.000 orang, dan yang terkuat di antara mereka berjumlah 15. Semuanya setara dengan para dewa dalam daftar. Yang mengenakan baju zirah ungu emas seharusnya pemimpin Istana Matahari Ungu, kan? Luli mengambil keputusan setelah mengamati sejenak. Namun, ia masih khawatir. Ia memperluas area pencarian hingga 48 km di sekitar urat naga. Kecepatannya cukup bagus, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan pencarian di area dalam jarak 100 mil. Baiklah, Luli sudah bulat hatinya. Dia menyelinap masuk seperti rubah. Dia tidak membunuh para dewa di luar. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Dia akan membunuh pemimpin Purple Sun Mansion dan lebih dari selusin prajurit kuat terlebih dahulu. Sisa kru yang beraneka ragam itu tidak akan menjadi masalah. Luli melewati para prajurit yang berpatroli dan memasuki gunung kecil itu. Ia memegang manik jahat di satu tangan, siap mengeluarkan tubuh abadi itu kapan saja. Di tangan lainnya, ia siap mengeluarkan murka petir. Dia tidak gugup. Armor penyelubung adalah relik tertinggi. Rata-rata makhluk abadi dalam daftar tidak akan bisa membunuhnya dalam sekejap. 100 mil, 15 mil, 2 mil. Tepat pada saat itu, Luli tiba-tiba menginjak sebuah pola formasi. Seharusnya ia tidak bersuara saat berjalan, tetapi ia secara tidak sengaja menginjak sebuah pola formasi, yang membuat sang master menyadari formasi musuh. Ada seseorang di sini. Sang master formasi tiba-tiba menoleh ke arah Luli. Lebih dari selusin prajurit kuat yang mengawalnya langsung terkejut. Berdengung gelombang. Manik jahat di tangan Luli bersinar saat tubuh abadi itu keluar.
Tubuh abadi itu melesat keluar seperti harimau ganas menuju penguasa formasi. Beberapa formasi telah dibentuk. Mengaktifkannya akan merepotkan. Berdengung gelombang. Luli mengeluarkan kerangka Panglima Perang dan melemparkan 5 kristal darah. Sambil menunjuk pemimpin Istana Matahari Ungu, Luli berkata, "Bunuh dia, lalu bunuh dia." Suara mendesing. Kerangka Panglima Perang itu jauh lebih cepat daripada tubuh abadi itu. Begitu tubuh abadi itu melesat, kerangka Panglima Perang itu menyusulnya. Mengenakan biaya, lebih dari selusin prajurit beraksi. Mereka mengeluarkan senjata dan menggunakan prinsip dasar mereka untuk membunuh tubuh abadi itu. Lebih dari 1000 prajurit di luar terkejut. Mereka berlari seperti sekawanan serigala, mengepung Luli, tubuh abadi, dan kerangka Panglima Perang. Dengan demikian, sebelum mereka bisa bertindak, mereka semua terkejut. Pemimpin Istana Matahari Ungu sedang membidik tubuh abadi itu. Ia baru saja melancarkan serangan ketika kerangka Panglima Perang tiba-tiba datang dan mencengkeram lengan pemimpin itu. Retak, retak, retak gelombang. Kepala Istana Matahari Ungu mengenakan baju zirah relik terbaik. Lengannya diremukkan oleh kerangka Panglima Perang. Kepala itu menjerit kesakitan. Ia hendak mundur ketika peri darah memanfaatkan kesempatan itu. Ia menangkis serangan lebih dari selusin prajurit dan mendaratkan pukulan di kepala-kepala Istana Matahari Ungu. Ledakan. Kepala pemimpin Istana Matahari Ungu hancur lebur seperti semangka. Tubuh sang abadi hanya terpental puluhan kaki. Tak satu pun sisiknya yang terlepas. Wus gelombang. Kerangka Panglima Perang itu terbang seperti hantu. Tangan kerangka itu terulur dan menembus dada seorang prajurit Istana Matahari Ungu. Tangan kerangka itu menembus punggung pria itu, dan tangan itu memegang jantung yang berdarah. Desis, desis gelombang. Sekelompok roh dewa Istana Matahari Ungu yang menyerbu ingin menyerang, tetapi pada saat ini, mereka semua ketakutan setengah mati. Kepala suku dan seorang patriark mereka terbunuh seketika. Tubuh emas dan kerangka hitam itu mengerikan dan aneh. Semua orang tercengang. 11 prajurit Istana Matahari Ungu yang tersisa juga ketakutan. Mereka ragu sejenak dan ingin melarikan diri. Ledakan. Tubuh abadi itu menghantam kepala sang master yang membentuk formasi. Di sisi lain, kerangka Panglima Perang membunuh prajurit lain. Saking cepatnya, banyak yang bahkan tak sempat bereaksi. Mundur. Seorang prajurit mengayunkan pedangnya ke arah kerangka Panglima Perang. Ketika ia menyadari bahwa kerangka itu hanya terdorong mundur 10 kaki dan tidak terluka, prajurit itu akhirnya ketakutan. Tubuh abadi dan kerangka Panglima Perang itu kebal. Kedua boneka itu ganas dan ada seorang prajurit kuat yang bisa menghilang di dekatnya. Para prajurit itu bukanlah orang bodoh. Mereka bukan orang bodoh. Kalau mereka tidak pergi sekarang, mereka semua akan tinggal di sini selamanya. Berdengung gelombang. Luli melepaskan Taois tuli itu. Taois itu telah menerima pesannya. Begitu keluar, ia berteriak ke langit. Pilar batu muncul di tangannya dan aura gelap menyelimutinya. Taois tuli itu berlari menuju para dewa biasa dari Istana Matahari Ungu. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Taois tuli itu merasa bosan. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan untuk menindas sekelompok dewa biasa? Berlari. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian yang sia-sia. Luli hanya memberi kerangka Panglima Perang itu 5 kristal darah. Karena itu, setelah membunuh 2 lagi, kerangka Panglima Perang itu berhenti. Lalu, tubuh abadi dan Taois tuli pun datang. Kemudian, Luli juga ikut berburu. Sudah lama sejak Luli bertarung. Sejak ia datang ke dewa, ia mengandalkan tubuh abadi dan kerangka Panglima Perang. Di dunia fana, Luli adalah seorang maniak pertempuran. Sudah lama sejak terakhir kali ia bertarung. Darahnya mendidih. Dia mengeluarkan pedang pembunuh iblis pemberian Patriark Gu. Mengincar beberapa makhluk abadi yang melawan, Luli melepaskan jurus pedang pembunuh. Swish gelombang. Seberkas cahaya merah darah memancar. Pandangan ketiga makhluk abadi itu dipenuhi darah. Kekuatan langit dan bumi turun bersamaan. Akhirnya, mereka bertiga terbelah 2. Tidak buruk. Pembunuh iblis adalah relik tertinggi. Luli merasa jurus pembunuh iblis semakin kuat saat menggunakan pedang ini. Selain itu, ada naga kaca yang tersegel di dalam pembasmi iblis. Konon, naga itu bisa membekukan musuh. Luli tidak menggunakan kemampuan ini tadi. Mari kita lihat. Luli mengaktifkan roh artefak di dalam pedang pembunuh iblis. Naga kaca mulai bergerak di dalam pedang. Udara dingin keluar dari pedang, dan Luli merasakan suhu turun puluhan derajat. Swish, swish gelombang. Luli menuangkan energi ilahi dan mengayunkan pedangnya. Dari pedang itu, keluarlah aliran udara putih. Udara putih itu menyebar dalam sekejap dan segera menyusul para dewa. Menakjubkan. Udara dingin menyelimuti roh-roh dewa di depan mereka. 2 di antaranya langsung membeku, dan 3 lainnya tidak membeku.
Namun, kecepatan mereka sangat berkurang, dan gerakan mereka menjadi lamban. Pergilah ke neraka. Luli mengayunkan pedangnya dan melepaskan jurus pembunuh. Seberkas cahaya pedang berwarna merah darah membelah pinggang kelima makhluk abadi itu. Bagus. Luli mengangguk pada dirinya sendiri. Kemampuannya seharusnya lebih kuat daripada prajurit prefektur pada umumnya. Dia bisa dimasukkan dalam daftar. Tentu saja, kemampuannya berasal dari dukungan pembasmi iblis dan armor relik tertinggi. Kalau tidak, dia pasti sekuat prajurit prefektur. Luli membunuh beberapa makhluk abadi untuk menguji kemampuannya. Dia tidak ingin berbuat lebih banyak. Ia mengirim pesan kepada peri darah. Membunuh para dewa biasa ini sia-sia. Kali ini, pemimpin Istana Matahari Ungu telah terbunuh, dan Istana Matahari Ungu terancam bubar. Mungkin banyak orang yang tidak akan kembali dan akan menemukan jalan keluar mereka sendiri. Taois Tuli, kembalilah sebentar lagi. Jangan sampai kau terbunuh. Luli mengirim pesan kepada pendeta Tao Tuli. Pendeta Tao Tuli telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan kemampuannya telah meningkat. Ia merasa bosan di manik jahat dan ingin melampiaskan kekesalannya. Luli memikirkannya dan memutuskan untuk membantu mereka sampai akhir. Ia mulai membangun formasi ilusi dan formasi kehancuran di dekat urat nadi naga. Dia ingin melihat apakah dia dapat menyiapkan beberapa susunan yang canggih setelah mempelajari banyak hal tentang susunan. Itulah formasi 9 naga. Luli memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk membangun formasi pertahanan. Formasi ini dapat menyerap suan ki dari langit dan bumi dengan sendirinya. Jika tidak diserang dalam waktu lama, pertahanannya akan kuat. Ketika mencapai kondisi terkuatnya, bahkan seorang maha kuasa dari dunia abadi harus menyerang selama setengah hari untuk mematahkannya. Luli mulai bekerja. Ia mengeluarkan banyak batu formasi dan mulai menyusunnya. Ia tidak familiar dengan formasi tersebut. Lagi pula, ada perbedaan antara menulis dan membangun formasi. Setelah 1 jam, ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan dan harus memulai lagi. Selesai. Formasi ini tidak rumit. Ada formasi yang 10 kali lebih rumit dari ini dalam koleksi buku Tian Lingxi. Oleh karena itu, Luli menghabiskan 2 jam untuk menyelesaikannya. Ke atas. Ia mengaktifkan formasi itu. Batu-batu formasi di sekelilingnya bersinar. 9 naga putih melesat dari 9 penjuru dan saling bertautan di udara. Sebuah perisai putih muncul di udara. Selesai. Luli memeriksa dan mendapati formasi itu baik-baik saja. Ia membersihkan debu di tangannya dan melihat keluar. Pendeta Tao Tuli telah kembali dan telah mengambil mayat-mayat itu. Apa? Sudah lama sekali. Kenapa kuil pembantaian tidak mengirim siapapun? Luli telah mendirikan formasi di sini untuk mencegah Istana Matahari Ungu atau Istana Bulan Purnama melakukan serangan balik. Tapi, sudah lama sekali. Kenapa kuil pembantaian tidak mengirim siapapun? Apakah terjadi sesuatu? Luli punya firasat buruk. Tempat ini tidak jauh dari kuil pembantaian. Karena Qi Junfeng tahu Luli ada di sini, mengapa dia tidak mengirim seseorang untuk memeriksanya? Taois Tuli, tetaplah di sini. Hancurkan jimat giok itu jika terjadi apa-apa. Luli mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Taois Tuli. Kemudian, ia terbang menuju Gunung Kunlun. Sebelum tiba, Luli mendengar suara-suara memekakkan telinga dari kejauhan. Bahkan tanah pun bergetar. Sesuatu telah terjadi. Jantung Luli berdebar kencang. Ia tidak peduli jika kuil pembantaian dihancurkan, asalkan CCR selamat. Gadis kecil ini sangat imut. Jika dia terbunuh, Luli tidak tahu harus berkata apa. Suara mendesing. Ia melesat dan melesat menuju Gunung Kunlun. Ia menggunakan armor penyembunyi untuk menyembunyikan diri. Ia tidak menggunakan kekuatan psikis dan hanya mengamati dengan matanya. Pertempuran itu terjadi di kaki Gunung Kunlun. Hampir semua prajurit kuil pembantaian bertempur melawan Istana Bulan Purnama. Apakah Qi Junfeng idiot? Luli tidak bisa memahaminya. Ia diminta untuk tetap di Gunung Kunlun. Mengapa ia harus mengerahkan pasukan? Qi Junfeng tahu bahwa Luli telah pergi ke Vena Naga. Ketika Qi Junfeng kembali, bukankah perang sudah di tangan? Wah, gelombang ayah. Tiba-tiba, Luli mendengar tangisan pilu. Ia sangat mengenal suara itu. Ia menoleh dan melihat seorang gadis kecil yang sedang berduka. Si R kecil. Si R berada di pelukan Paman Si, tetapi ia meronta. Ia menatap ke satu arah. Pipinya berlinang air mata. Sepasang mata yang cerah dan indah itu dipenuhi keputusasaan dan kesedihan. Jantung Luli berdebar kencang. Ia mengikuti arah pandang CCR dan melihat sesosok mayat tergeletak di tanah. Ada lubang di antara kedua alisnya. Ia sudah lama meninggal. Itu adalah Qi Junfeng. Apa yang sedang terjadi? Luli langsung merasa ada yang salah. Ada yang sangat salah.
Qi Junfeng pasti kuat dan dia mengenakan baju zirah relik tertinggi. Dia adalah seorang prajurit perkasa di alam dewa. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah? Ayah, ayah. Tangisan Qi Si'er yang memilukan terus berlanjut. Luli tidak sempat berpikir karena ada sekelompok orang yang mengepung Paman Si. Jika dia tidak segera menyelamatkan, Paman Si pasti akan terbunuh dan Qi Si'er akan berada dalam bahaya. Pihak kuil pembantaian sedang dalam situasi yang buruk. Meskipun banyak dari mereka menyerang dengan ganas dan bermata merah darah, sebagian besar moral mereka sedang rendah. Namun, moral kebanyakan orang sedang rendah. Kematian Qi Junfeng berdampak besar pada mereka. Sama seperti pemimpin Istana Matahari Ungu yang dibunuh oleh Luli. Tanpa tulang punggung mereka, moral mereka secara alami akan menurun. Si'er kecil, jangan takut. Kakak Lu ada di sini. Kakak Lu. Melihat Luli, Qi Si'er merasa seolah-olah ia telah melihat satu-satunya keluarganya. Ia menangis semakin keras dan berteriak, "Kakak Lu, ayah sudah meninggal. Kau harus membalaskan dendamnya." Tuan Lulin, Paman Si, beberapa patriark, dan prajurit kuil pembantaian merasa terpacu oleh kemunculan Luli. Banyak dari mereka sempat berpikir untuk mundur, tetapi kini mereka berhasil menenangkan diri. Fakta bahwa Luli dapat memecahkan formasi Istana Bulan Purnama dengan satu jari dan bahwa dia memiliki dua boneka yang kuat telah tersebar di seluruh negeri. Di mata para prajurit kuil pembantaian, Luli tampak tidak ramah. Namun, tak diragukan lagi bahwa ia adalah seorang prajurit yang misterius dan kuat. Ketika kerangka Panglima Perang itu keluar, Luli langsung melemparkan 15 kristal darah. Ia memerintahkan kerangka Panglima Perang itu untuk fokus pada para prajurit Istana Bulan Purnama yang mengenakan baju zirah hitam dan abu-abu. Para prajurit Istana Bulan Purnama semuanya mengenakan baju zirah hitam yang sama. Namun para pemimpin dan leluhur mereka mengenakan baju besi berwarna hitam dan abu-abu yang mudah dikenali. Kerangka Panglima Perang itu tidak memiliki kecerdasan, jadi ia hanya bisa mengikuti instruksi Luli. Jika baju zirahnya tidak dibedakan, Luli harus meminta kerangka Panglima Perang itu untuk menyerang para prajurit berbaju zirah hitam. Para prajurit kuil pembantaian semuanya mengenakan baju zirah perak yang mudah dibedakan. Hanya Qi Si'er yang mengenakan baju zirah lembut berwarna merah muda. Tubuh abadi itu tidak membutuhkan perintah Luli. Peri darah itu cerdas. Sebelum Luli memberi perintah, ia telah berlari ke arah Qi Si'er. Luli berteriak dan menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di dekat Qi Si'er. Sang pembunuh iblis di tangannya bersinar. Sinar pedang berwarna merah darah melesat keluar. Bersamaan dengan sinar pedang ini, muncullah hawa dingin berwarna putih. Sebelum sinar cahaya pedang mencapai mereka, hawa dingin telah membuat para prajurit Istana Bulan Purnama mati rasa dan memperlambat pergerakan mereka. Ledakan. 3 prajurit terpotong 2 di pinggang. Luli tidak berhenti. Ia melambaikan tangannya ke sisi lain. Sinar pedang merah darah kembali muncul. 3 prajurit terpotong 2 di pinggang lagi. Ledakan. Tubuh abadi itu menghancurkan seorang abadi yang meledak di udara. Di sisi lain, kerangka Panglima Perang itu bahkan lebih ganas. Ia bisa membunuh seorang prajurit hanya dengan satu gerakan. Terlebih lagi, serangan itu menargetkan para prajurit Istana Bulan Purnama. Serangan itu telah membunuh seorang patriark dan 2 pemimpin. Tentu saja, tubuh Luli, tubuh abadi, dan kerangka Panglima Perang diserang oleh berbagai macam serangan. Luli diserang oleh 7 atau 8 prajurit. Tubuh abadi dan kerangka Panglima Perang itu kuat. Luli mengenakan baju zirah relik tertinggi. Bahkan makhluk abadi biasa dalam daftar itu pun tak mampu membunuhnya. Ledakan. Luli terhempas, tetapi ia menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, ia muncul beberapa mil jauhnya dan mengayunkan pedang pembunuh iblisnya. 3 orang tewas sementara 4 atau 5 orang terhempas. Luli sungguh luar biasa ganasnya. Istana Bulan Purnama berada di atas angin, tetapi keadaan berbalik setelah Luli muncul. Dalam pertempuran tim berskala besar seperti itu, moral adalah yang paling penting. Jika moral seseorang tinggi, mereka akan mampu menunjukkan kekuatan tempur yang melebihi kekuatan tempur normalnya. Jika moral seseorang rendah, mereka akan mampu menunjukkan 30% dari kekuatan tempurnya. Prajurit adalah beruang, sementara jenderal adalah sarang. Jenderal adalah jiwa prajurit, sementara Qi Junfeng adalah jiwa kuil pembantaian. Setelah Qi Junfeng meninggal, jiwanya menghilang. Jika bukan karena kemunculan Luli, para seniman bela diri kuil pembantaian pasti sudah mulai melarikan diri. Si'er kecil, aku akan memasukkanmu ke dalam alat ilahi spasialku. Jangan takut. Luli bergegas menghampiri Paman Si dan berkata. Paman Si ragu sejenak sebelum meninggalkan Qi Si'er untuk Luli. Luli mengeluarkan manik jahat dan memasukkan Qi Si'er ke dalamnya. Ini bukan saatnya untuk menghiburnya. Situasinya kacau.
Qixier bisa saja terbunuh karena kesalahan. Jika bukan karena Paman Si, prajurit Istana Bulan Purnama lainnya pasti sudah terbunuh jika mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Luli merasa lega karena Qixier ada di dalam manik jahat. Ia pun menyerang tanpa ragu. Dia tidak terikat dengan kuil pembantaian. Dia tidak peduli dengan nyawa orang lain selama Qixier baik-baik saja. Bang, bang, bang. Kerangka Panglima Perang dan tubuh abadi masih beraksi. Kerangka Panglima Perang telah membunuh 8 prajurit Istana Bulan Purnama, semuanya di atas level komandan. Moral Istana Bulan Purnama sedang merosot. Apa? Luli baru saja selesai membunuh beberapa makhluk abadi biasa ketika dia merasakan bahaya mendekat dari belakang. Ia hendak menghindar ketika merasakan kekuatan dahsyat datang dari belakang. Luli merasa seperti dihantam gunung. Ia jatuh dan menghantam 2 prajurit pedang pembunuh. Luli melompat cepat dan menatap penyerang itu. Ia menyeringai dingin. Akhirnya, Tuan Istana Bulan Purnama muncul. Pria parubaya bertubuh pendek itu memancarkan energi dingin dan muram. Ia mengenakan baju zirah abu-abu gelap dan memegang belati hitam menyala di tangannya. Seorang prajurit perkasa dalam keilahian. Luli tidak terlalu takut. Ia telah membunuh banyak prajurit perkasa di alam dewa. Tapi gerakan itu sangat kuat. Formasi di dalam Cloaking Armor sepertinya hampir runtuh. Setelah beberapa serangan lagi, Cloaking Armor akan hancur. Berdengung gelombang. Luli menyimpan armor penyelubungan, dan armor biru langit muncul di sekujur tubuhnya. Armor petir jauh lebih kuat dalam hal pertahanan daripada armor penyelubungan. Zirah ini telah menyerap sejumlah besar petir. Bahkan penguasa Istana Bulan Purnama pun tak mampu membunuhnya setelah puluhan ribu serangan. Ketika Tuan Istana Bulan Purnama muncul, ia tidak menyerang orang lain. Ia memandang Luli dari kejauhan. Luli balas menatap, tak mau kalah. Tak seorang pun berani menyerang mereka. Pemandangan yang aneh. Luli memikirkannya dan berkata, Tuan Istana Bulan Purnama, bagaimana kalau kita pergi dan bersenang-senang sendiri? Itulah yang ada dalam pikiran Tuan Istana Bulan Purnama. Setelah Luli terbunuh, kedua boneka itu tidak bisa digunakan lagi. Permainan pun dimulai. Melakukan tindakan di sini bisa merugikan diri sendiri. Tuan Istana Bulan Purnama mengangguk dan terbang ke kiri. Luli segera mengejarnya. Tuan Istana Bulan Purnama itu cepat. Mereka sudah puluhan mil jauhnya dalam sekejap. Ketika Luli menyusulnya, penguasa Istana Bulan Purnama meluncur mendekat. Ia tetap dekat dengan tanah dan melesat ke sana. Penguasa Istana Bulan Purnama mengayunkan belatinya. Dalam sekejap, ia merasakan ratusan belati bergerak. Sungguh menyilaukan. Tanpa sadar, Luli menutup matanya. Manik jahat bersinar saat ia mengeluarkan amarah petir. Ia telah berjanji kepada Qixier bahwa ia akan membalaskan dendam ayahnya. Tak perlu dikatakan lagi, hanya Tuan Istana Bulan Purnama yang bisa membunuh Qi Junfeng. Karena itu, Luli memutuskan untuk menggunakan amarah petir. 1,5 mil, 1,5 mil. Amarah petir di tangan Luli berkobar. Ia hampir meledak ketika Tuan Istana Bulan Purnama tersadar. Ia merasakan bahaya yang mematikan dalam jiwanya. Tanpa ragu, ia lenyap di tempat. Detik berikutnya, ia muncul kembali 6 mil jauhnya. Teleportasi. Luli merasa kasihan. Namun, di matanya, ia berkata dengan nada mengejek, Tuan Istana Bulan Purnama, bagaimana kau bisa begitu pengecut? Aku bisa berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku. Kau bahkan tidak punya nyali untuk membunuhku. Kalau kau punya nyali, jangan lari. Aku akan membunuhmu dalam 10 gerakan. Aku tidak akan percaya kalau aku Luli. Setelah mengatakan itu, niat membunuh muncul dari Luli. Ia berjalan perlahan menuju Istana Bulan Purnama. Ia mengeluarkan 10 amarah petir, semuanya bersinar dalam cahaya biru tua. Pemandangan yang mengerikan. Wah, gelombang. Master Istana Bulan Purnama adalah tipe prajurit yang akan menempuh jalan dingin dan pembunuhan. Orang seperti ini tidak suka bertarung tatap muka. Ia lebih peka terhadap bahaya dan bisa lari lebih cepat daripada kelinci dalam menghadapi bahaya. Amarah Dewa Petir memberinya rasa bahaya yang mematikan. Kemudian, penguasa Istana Bulan Purnama mengeluarkan 10 amarah Dewa Petir, yang membuatnya ketakutan setengah mati. Luli memiliki relik tertinggi di tubuhnya. Sulit untuk membunuhnya, jadi Tuan Istana Bulan Purnama memutuskan untuk mundur. Tuan Istana Bulan Purnama meniup trompetnya. Tentu saja, para prajurit Istana Bulan Purnama tidak lagi bersemangat untuk bertarung. Mereka semua mundur. Tak lama kemudian, mereka pun pergi, meninggalkan setumpuk mayat. Luli tidak mengejar mereka. Akan sulit baginya untuk melakukannya. Ia memeriksa dengan kekuatan batinnya dan menyadari bahwa Qixier telah pingsan. Dia menggelengkan kepala dan kembali ke medan perang. Paman Si dan yang lainnya datang. Luli melirik. Banyak orang yang kebingungan dan putus asa.
Kematian Qi Junfeng sangat memukul mereka. Beberapa bahkan berlutut di depan jenazahnya. Tampaknya Qi Junfeng telah menjadi seorang Grandmaster yang sukses. Luli memiliki kesan yang baik tentang Qi Junfeng. Ia telah mendengar kisahnya dan bersimpati dengan apa yang dialaminya. Luli tidak dapat menahan rasa sedihnya melihat betapa menderitanya Qi Junfeng. Tuan Lu, apakah kau membunuh Yue Yin? Paman Si menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan sedih sekaligus geram. Ketiga patriark lainnya menatap Luli dengan penuh harap. Jika dia bisa membunuh Master Istana Bulan Purnama, setidaknya kuil pembantaian tidak perlu khawatir akan kehancuran. Tidak. Luli menggelengkan kepala dan berkata, dia licik. Dia kabur begitu menyadari ada yang tidak beres. Dia cepat dan menguasai teknik siluman. Aku tak bisa mengejarnya. Paman Si dan yang lainnya kecewa. Raut wajah ketiga tetua berubah muram, dan mereka juga dipenuhi amarah. Luli melambaikan tangannya dan berkata, bersihkan medan perang dulu. Biarkan Grandmaster Qi Jun beristirahat dengan tenang. Rawat saudara-saudara kita yang terluka. Setelah berkata demikian, Luli meninggalkan mereka berdua. Ia bergegas menuju Gunung Kunlun, memikirkan cara menghibur Qi CR saat ia bangun. Dia adalah seorang gadis kecil yang tumbuh besar bersama ayahnya tanpa seorang ibu yang mengasuhnya. Sekarang setelah ayahnya meninggal, Luli tidak tahu apakah Qi CR sanggup menanggungnya. Tuan Lu, dengarkanlah Anda. Paman Si melirik kerumunan. Banyak orang tampak bingung. Ia melambaikan tangan dan berkata dengan lantang, Hall Master Qi sudah meninggal, tetapi kita berutang budi yang besar kepadanya. Sekalipun kita harus berpisah, kita harus menunggu Hall Master Qi dimakamkan terlebih dahulu. Kata-kata Paman Si menusuk sampai ke tulang. Kepala aula sebuah faksi telah meninggal, dan ketiga tetua tidak memiliki kekuatan dan prestise absolut untuk memimpin semua orang. Jadi, kemungkinan besar kuil pembantaian akan bubar. Bagaimanapun, Qi Junfeng masih belum dimakamkan, dan semua orang merasa tidak bisa pergi sekarang. Kepala Istana Bulan Purnama masih hidup dan bisa bangkit kembali kapan saja. Kuil pembantaian tidak akan mampu bertahan, dan tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Bahkan ketiga leluhur itu pun memikirkan Qi dari Qi dari Qi dari Qi dari istana dari sekte. Tuan dari istana dari istana. Dari Qi dari sekte dari Qi dari. Dari oleh untuk oleh dari untuk dari CCR terbangun. Setelah menangis beberapa saat, ia menahan air matanya dan membiarkan Luli membawanya ke aula duka. Ia mengenakan pakaian duka dan mulai berdoa untuk Qi Junfeng. Melihat sosok kurus dan lemah yang berlutut di atas sajadah, melihat wajah pucat CCR, matanya yang merah, dan ekspresinya yang keras kepala, Luli merasakan sedikit rasa kasihan di hatinya. Cantik, lembut, murni, baik hati, kuat, imut. Hampir semua kelebihan manusia dimiliki oleh gadis kecil ini. Siapapun pasti akan menyukai gadis ini. Saat ini, melihat bagaimana ia menahan air matanya, wajahnya yang keras kepala membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Setelah Qi Junfeng dimakamkan, aku akan mengirim gadis ini ke pihak ibunya. Luli berpikir sejenak dan memutuskan. Ia tidak bisa tinggal di Gunung Kunlun lagi. Kuil pembantaian akan segera dibubarkan, dan ia tidak bisa tinggal di sini lagi. Ibu CCR masih ada, dan kakek dari pihak ibu adalah seorang ahli yang hebat. Jika dia membawanya, dia bisa tumbuh lebih baik. Orang-orang terus berdatangan untuk memberi penghormatan, sementara CCR, sebagai anggota keluarga, berlutut untuk memberi penghormatan. Tubuhnya yang mungil bergoyang-goyang seolah-olah ia bisa jatuh kapan saja, membuat hati Luli sakit. Dia baru berusia 10 tahun, dan dia sungguh memiliki tekad yang kuat. Setelah seharian sibuk, Qi Junfeng dimakamkan di belakang Gunung Kunlun. Para prajurit yang gugur juga dimakamkan di sana, dan CCR pingsan lagi. Setelah Luli menenangkannya, dia berkesempatan bertanya kepada Paman Si bagaimana Qi Junfeng meninggal. Paman Si sangat marah saat membicarakan hal ini. Setelah menjelaskan, Luli menyadari bahwa ada pengkhianat. Salah satu tetua disuap dan diculik, CCR, lalu bergegas turun gunung. Qi Junfeng segera membawa orang untuk mengejar mereka, tetapi mereka disergap oleh Yue Yin. Tetua itu bahkan ingin membunuh CCR. Demi menyelamatkan CCR, Qi Junfeng terpaksa bertahan, serangan terkuat Yue Yin dan ditikam hingga tewas. Namun, tetua itu dibunuh oleh Qi Junfeng, dan CCR diselamatkan oleh Paman Si. Strategi yang saling terkait. Luli diam-diam mengagumi Yue Yin. Orang ini sungguh luar biasa. Jika bukan karena dia, kuil pembantaian pasti sudah dihancurkan. Awalnya, kuil pembantaian tampak lebih kuat daripada Istana Bulan Purnama. Namun, pada akhirnya, mereka hampir dibantai oleh Istana Bulan Purnama. Aku sedang bersiap membawa CCR ke pihak ibunya. Nanti,
aku akan meninggalkan Gunung Kunlun. Kalian cari jalan keluar sendiri. Luli memberi instruksi pada Paman Si. Ekspresi Paman Si berubah sejenak. Ia ragu sejenak, lalu berkata, aku hanya takut CCR akan membenci ibu dan kakeknya, jadi dia tidak akan pergi. Semuanya akan baik-baik saja. Luli melambaikan tangannya. Ayah CCR sudah meninggal, dan dia tidak punya kerabat lain sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak rela pergi ke pihak ibunya? Luli berbalik dan menatap CCR yang sedang berbaring di tempat tidur. Setelah itu, ia duduk bersila dan menunggu CCR bangun. Ayah, ayah. Setengah hari kemudian, CCR terbangun dari mimpinya. Ia menjerit ketakutan, air mata mengalir deras dari matanya. Tubuhnya yang kecil gemetar ketakutan. Luli bangkit dan duduk di samping tempat tidur. Ia menggenggam tangan CCR dan menghiburnya dengan lembut, CR, jangan takut. Aku di sini, kakak lu. CCR menatap Luli dan menangis terseduh-seduh. Ia memeluk Luli erat-erat, seolah takut Luli akan menghilang. Luli menghiburnya dengan lembut. Setelah lebih dari 1 jam, CCR akhirnya bisa tenang. Luli menatapnya dan berkata, CCR, aku akan membawamu ke puncak Kaisar Langit dalam beberapa hari. Pergilah dan temukan ibu dan kakekmu. Ibu, kakek. Petik 2. Tubuh mungil CCR bergerak. Kemudian, amarah muncul di wajahnya. Matanya dipenuhi tekad. Nada suaranya tiba-tiba menjadi dingin saat ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak, aku tidak akan pergi mencari mereka bahkan jika aku mati. Hah, Luli sedikit terkejut. Paman Si berkata CCR pasti akan kesal. Tapi dia tidak menyangka masalahnya akan seserius ini. Dia bertanya balik dengan bingung, mengapa? Itu ibumu. Dia bukan ibuku dan laki-laki itu bukan kakekku. Mata CCR dipenuhi kebencian yang tak terlupakan. Ia berkata dengan dingin, aku hanya melihatnya sekali saat aku berumur 5 tahun. Kakek itu tidak menyukaiku. Ia bahkan tidak mau menjawab saat aku memanggilnya kakek. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin orang tuaku berpisah? Bagaimana mungkin ayahku meninggal? Ketika orang-orang jahat dari Istana Bulan Purnama menyerbu, aku pergi ke puncak Kaisar Langit beberapa kali dan memohon padanya sambil berlutut untuk membantu ayahku. Dia bahkan tidak melihatku. Sekarang ayahku sudah meninggal. Aku tidak akan pergi ke puncak Kaisar Langit. Petik 2. Qi Junfeng sudah meninggal. Gadis ini sepertinya sudah tumbuh dewasa. Pikirannya tampaknya telah matang juga. Tekad dan kebencian di matanya membuat Luli mengeluh pada dirinya sendiri. Kamu tidak akan pergi ke puncak Kaisar Langit. Luli mengusap dahinya dan berkata, lalu kemana kamu akan pergi? Gunung Kunlun tidak lagi aman. Cepat atau lambat, Istana Bulan Purnama akan menaklukkannya. CCR masih muda. Ia tampak lemah, tetapi di dalam hatinya, ia sangat kuat. Luli telah berkali-kali membujuknya, tetapi ia tidak bisa mengubah pikirannya. Luli berbalik dan meminta Paman Si dan beberapa tetua lainnya untuk membujuknya. Akhirnya, ia mengeluarkan belatinya dan berkata bahwa jika mereka berani membawanya ke puncak Kaisar Langit, ia akan bunuh diri. Meskipun tangannya gemetar, matanya sangat bertekad. Kematian Qi Junfeng menyebabkan kepribadian CCR berubah. Di dunia ini, Qi Junfeng adalah orang yang paling dekat dengannya. Ia membenci Istana Bulan Purnama dan bahkan lebih membenci kakek dari pihak ibunya. Dia mungkin masih muda, tetapi dia tahu betul betapa berkuasanya kakek dari pihak ibunya. Jika kakek dari pihak ibunya mengatakan sesuatu, Yue Yin bahkan tidak akan berani menyentuh kuil pembantaian meskipun dia diberi beberapa nyali. Oleh karena itu, CCR sangat yakin bahwa kakek dari pihak ibunya lah yang membunuh Qi Junfeng. Belum lagi pergi ke puncak Kaisar Langit, ia bahkan mungkin akan datang untuk mencari keadilan bagi ayahnya. Paman Si dan yang lainnya keluar dan menemukan Luli. Luli sedang duduk di pavilion di halaman belakang sambil minum teh. Melihat ekspresi sedih keempat orang itu, ia mengerutkan kening dan bertanya, kalian tidak berhasil membujuknya? Itu benar. Paman Si menghela napas dan menggelengkan kepala, anak ini lembut di luar tapi keras di dalam. Dia sangat keras kepala, pintar, dan tahu banyak. Mustahil untuk memaksanya membawanya ke puncak Kaisar Langit. Bahkan jika dia pergi, kemungkinan besar dia akan mendapat masalah. Petik 2. Luli semakin mengerutkan kening. Paman Si dan ketiga tetua lainnya saling berpandangan, dan mereka berempat tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Paman Si menatap Luli dengan tulus dan berkata, Tuan Lu, tolong bantu kami karena Sier kecil. Tolong bantu Sier kecil. Di dalam. Ekspresi Luli menjadi gelap saat dia berkata dengan sedikit tidak senang, apa yang kau lakukan? Bangun. Aku tidak suka ini. Luli membenci ketika orang lain memaksanya dan pemaksaan moral. Karena itu, dia tidak memberi mereka muka. Kalau kelompok-kelompok ini masih seperti ini, dia akan pergi saja.
Paman Si dan yang lainnya dapat memahami ekspresinya dan segera berdiri dengan canggung. Paman Si berkata, begini. Kami ingin mengundang Tuan Lu untuk menjadi kepala kuil pembantaian untuk memimpin dan memimpin kami. Sier kecil tidak mau pergi, dan kita tidak punya banyak tempat untuk dituju. Jika Tuan Lu tidak mau tinggal, maka kita hanya bisa mati. Kepala istana, Luli terkejut. Jadi, inilah yang mereka berempat rencanakan. Mereka telah merencanakan sesuatu untuk melawannya dan menggunakan nama Sier. Luli terdiam. Setelah dipikir-pikir lagi, ia mengerti mengapa keempat orang itu memintanya menjadi Grandmaster. Bukannya mereka berempat tidak punya tujuan. Ada banyak pasukan kecil di Yuyan Pass, pasukan mana yang tidak bisa mereka tuju? Semua orang ingin tinggal di Gunung Kunlun karena mereka menghargai manfaatnya. Atau lebih tepatnya, mereka menghargai Vena Naga karena mereka bisa mendapatkan banyak akar dewa. Di mata mereka, Luli seperti orang yang riang tanpa keinginan apapun. Setelah sekian lama tinggal di kuil pembantaian, ia tidak meminta bantuan apapun dari kuil pembantaian. Luli mengenakan zirah tertinggi dan memegang senjata relik tertinggi di tangannya. Mengingat betapa kuatnya golem itu, pastilah golem itu berasal dari suatu kekuatan. Itu juga berarti Luli tidak peduli dengan urusan kuil pembantaian. Jika mereka mempertahankan Luli, mereka tidak hanya akan mampu melawan Istana Bulan Purnama, tetapi juga akan dapat membagi sumber daya kuil pembantaian secara merata. Luli berhasil menangkis serangan Istana Bulan Purnama 2 kali. Ia bahkan melawan Yue Yin sendirian dan mengalahkannya. Dia pergi ke Dragon's Vein sendirian dan merebutnya kembali. Ini berarti bahwa hanya Luli sendiri yang dapat melawan Istana Matahari Ungu dan menekan Istana Bulan Purnama. Dia begitu kuat dan tidak peduli dengan sumber daya kuil pembantaian. Di mana lagi mereka bisa menemukan bos sebaik itu? Luli mengerutkan kening sambil merenung, menyebabkan Paman Si dan yang lainnya merasa tidak nyaman dan gelisah. Jika Luli bersikeras pergi, kuil pembantaian hanya bisa bubar. Tak seorang pun akan mampu menahan tekanan dari Istana Bulan Purnama. Luli menenangkan diri dan merenung. Sebenarnya, ia sebenarnya tidak ingin tinggal di Gunung Kunlun karena terlalu sempit baginya untuk berkembang. Niat awal Luli adalah bergabung dengan pasukan besar. Pertama, ia dapat memanfaatkan sumber daya pasukan besar tersebut. Kedua, ia dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Di sebuah kolam kecil, bahkan jika Anda bisa menjadi raja di kolam tersebut, apa yang bisa Anda capai pada akhirnya? Kekuatan yang besar pasti memiliki struktur yang besar pula. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dan banyak hal yang bisa ditingkatkan. Luli awalnya ingin tinggal di Gunung Kunlun selama 1 atau 2 tahun untuk meningkatkan kekuatannya dan mengamati situasi sebelum pergi. Ia tidak menyangka Qi Junfeng akan terbunuh. Luli tidak ingin berdiam diri di satu tempat. Tujuannya ambisius. Ia ingin menjadi prajurit terbaik dan bertarung melawan 4 kekuatan legendaris. Dia ingin menekan kantor ruang waktu dan sekte pengrajin. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam dewa, alam semesta kekaisaran bumi, atau menemukan Luling. Oleh karena itu, Luli tidak ingin Paman Si membiarkannya menjadi Grandmaster kuil pembantaian. Namun saat teringat Sier, hati Luli melunak. Jika dia pergi, gadis cantik ini akan mati di Gunung Kunlun. Setelah 3 batang dupa terbakar, Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah. Aku akan tinggal di Gunung Kunlun untuk saat ini. Tapi, aku punya beberapa syarat." Paman Si dan yang lainnya menunggu hingga 3 batang dupa habis terbakar. Mereka hampir putus asa. Mereka tidak menyangka Luli akhirnya akan setuju. Paman Si dan yang lainnya saling berpandangan dan berkata dengan gembira, "Silakan. Kami mendengarkan." Nomor 1. Luli sudah punya rencana. Ia berkata, "Semua orang harus mendengarkanku. Jika ada yang tidak patuh atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku, aku akan membunuhnya saat itu juga." Luli menatap mereka dengan niat membunuh. Meskipun dia tidak kuat, niat membunuhnya kuat. Keempatnya mengangguk. Paman Si berkata, "Tentu saja. Kami akan mengikuti perintah Anda, Grandmaster." Nomor 2. Luli melanjutkan, "Jangan datang dan menggangguku dengan hal-hal sepele. Kalian urus saja urusan kalian sendiri. Kalau sampai ada yang salah, aku akan membunuh kalian semua." Ya. Paman Si dan yang lainnya membungkuk untuk menerima perintah itu. Mereka diam-diam senang mendengar kata-kata Luli. Jika Luli tidak bertanggung jawab, kuil pembantaian akan menjadi milik mereka berempat. Semua sumber daya akan dialokasikan oleh mereka berempat. Nomor 3. Luli menambahkan setelah jeda, "Kalau ada tempat yang bagus untuk dituju, aku bisa pergi kapan saja. Jangan bicara omong kosong lagi kalau sudah waktunya." Paman Si dan yang lainnya ragu-ragu. Luli bisa pergi kapan saja, yang membuat mereka ragu. Jika masalah ini menyebar, moral kuil pembantaian akan terguncang. Baiklah.
Paman Si dan yang lainnya saling berpandangan dan mengangguk tak berdaya. Siapa yang bisa memaksa Luli untuk tinggal jika dia ingin pergi? Jika dia bersedia tinggal, dia bisa menanggung tekanan dari Istana Bulan dan tinggal selama 2 hingga 3 tahun. Grandmaster, silakan duduk. Paman Si dan yang lainnya saling berpandangan. Paman Si berkata, kita akan pergi dan membuat pengaturan serta memberitahu semua orang tentang hal ini. Saya rasa banyak orang akan senang mendengar berita ini dan bersedia tinggal. Tidak perlu membujuk mereka. Kabar Luli menjadi Master Kuil menyebar dengan cepat. Banyak orang di kuil pembantaian bersukacita. Lagi pula, mereka telah tinggal di kuil pembantaian selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan terhadapnya. Setelah meninggalkan kuil pembantaian, mereka harus bergabung dengan pasukan lain. Di tanah Yuyan, mereka yang berani menjadi seorang Lone Ranger akan dibunuh. Jika mereka bergabung dengan kekuatan lain, bukankah mereka akan menjadi murid biasa? Mungkin hari-hari mereka akan lebih pahit lagi. Tentu saja, ada orang-orang yang curiga. Beberapa bahkan memiliki teori konspirasi. Mungkinkah Luli ingin merebut fondasi kuil pembantaian? Lagi pula, temperamen Luli dingin. Bagaimana kalau dia menjadi Master Kuil dan menjadi tiran? Ada juga yang meragukan kekuatan tempur Luli karena auranya tidak sekuat itu. Jika Luli tidak bisa menangani Yue Yin, banyak orang akan terlibat dan mati. Beberapa orang memilih untuk pergi. Luli telah menjelaskan bahwa mereka yang tidak mau mengikutinya dapat segera pergi. Mereka tahu 2 aturan pertama yang ditetapkan Luli, jadi mereka pergi tanpa ragu-ragu. Paman Si memberitahu CCR bahwa Luli bersedia tinggal. Ekspresi CCR langsung berubah gembira dan ia pun pergi mencari Luli. Kakak Lu, kalau kamu mau pergi, kamu gak perlu khawatir sama aku. CCR menatap Luli dengan mata merah dan berkata, kamu sudah cukup membantuku. Aku tidak ingin berutang terlalu banyak padamu. Melihat tubuh mungil yang lemah dan wajah yang berlinang air mata itu, Luli tersenyum, ini bukan sepenuhnya karenamu. Saudara Lu juga butuh tempat untuk berkultivasi. Aku sangat nyaman tinggal di Gunung Kunlun. CCR, jangan khawatir. Ayahmu tidak ada di sini, tapi aku ada. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Terima kasih, saudara. Kali ini, CCR tidak memanggilnya kakak Lu, melainkan memanggilnya kakak yang jauh lebih akrab. Meskipun Luli jauh lebih tua darinya, dia masih terlihat sangat muda dan lebih seperti kakak laki-laki. Kamu harus kuat. Luli mengusap kepala CCR dan berkata, ada banyak orang yang meninggal di negeri Yuyan setiap hari. Sebagai pejuang, kita harus melihat melampaui hidup dan mati. Kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan membalas dendam untuk ayahmu. Kamu harus menjadi lebih kuat. Pergilah ke puncak Kaisar Langit dan beritahu kakekmu bahwa dia salah saat itu. Oke. CCR mengangguk berat, lalu berbalik dengan tegas. Sosok mungilnya tampak tegap. Pada hari kedua, Luli mengumpulkan semua pembantu. Totalnya ada sekitar 2.000 orang. Awalnya, kuil pembantaian memiliki 4.000 orang. Setelah beberapa pertempuran, beberapa orang tewas. Kemarin, beberapa orang juga melarikan diri. Jadi, hanya beberapa orang ini yang tersisa. Aku tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Ekspresi Luli muram dan tegas saat ia menatap 2.000 orang di alun-alun. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah kepala kuil pembantaian. Jika kalian tidak yakin, kalian boleh pergi sekarang. Aku akan memberimu 1.000 sumber ilahi. Tak seorang pun berani bicara atau bergerak. Aura Luli begitu kuat, tak lebih lemah dari Qi Junfeng. Meskipun ki dan energi Luli tidak kuat, auranya cukup kuat. Terlebih lagi, Luli telah membunuh begitu banyak prajurit kuat sebelumnya. Semua orang merasa dia adalah seorang prajurit yang kuat. Sangat bagus. Luli melambaikan tangannya dan berteriak, jika tidak ada yang pergi, kalian semua akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Mulai sekarang, kita akan berbagi suka dan duka, kemakmuran dan kemakmuran. Beberapa orang di bawah juga mengangkat tangan dan berteriak, berbagi cobaan dan kesengsaraan, berbagi kekayaan. Banyak dari 2.000 orang itu mengikuti dan berteriak. Suara mereka menggetarkan bumi dan bergema menembus awan. Setelah berteriak lebih dari selusin kali, Luli menekan tangannya, dan semua orang terdiam. Ia melanjutkan, Istana Bulan Purnama telah memprovokasi kita berkali-kali. Hall Master Qi dibunuh secara brutal. Kita tidak bisa melupakan kebencian ini. Kita tidak bisa menelan ludah ini. Jadi, tujuan terbesar kita adalah menaklukkan Istana Bulan Purnama dan membunuh Yue Yin untuk membalas dendam atas Hall Master Qi. Apa kau punya nyali? Hal yang paling tidak ditakuti oleh para pejuang negeri Yuyan adalah pembunuhan. Itu adalah kejadian umum dan terjadi setiap hari. Kata-kata Luli membakar darah di hati semua orang. Sekelompok orang berteriak lagi, balas dendam, balas dendam. Setelah membiarkan semua orang berteriak sejenak, Luli kembali menekan tangannya.
Ia menatap semua orang dan berkata, jika kalian ingin membalas dendam, kekuatan tempur kalian saat ini tidak cukup. Jadi, kalian harus menjadi lebih kuat. Aku siap menyegel gunung ini selama setahun dan menggunakan semua material kuil pembantaian untuk ditukar dengan eliksir dan eliksir yang kalian butuhkan untuk kultivasi kalian. Ini akan meningkatkan kekuatan tempur kalian semua. Setahun kemudian, kita akan mengirimkan pasukan kita dan mengarahkan pedang kita ke Istana Bulan Purnama. Mendengar kata-kata Luli, Paman Si dan ketiga leluhur itu langsung murung. Alasan mereka tetap tinggal adalah untuk mengingini kekayaan kuil pembantaian dan kristal yang dihasilkan oleh urat nadi naga. Sekarang, Luli benar-benar akan menjual semuanya untuk meningkatkan kekuatan tempur sekelompok orang. Luli menatapnya dengan dingin, sementara Paman Si dan ketiga leluhur lainnya segera menundukkan kepala. Jika mereka membuat Luli marah, mereka akan mati. Luli pernah berkata sebelumnya bahwa jika ada orang yang berani melawan kehendaknya, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Namun, orang-orang di bawah semuanya senang. Sebelumnya, kuil pembantaian hanya memberi mereka sedikit sumber daya dan gaji. Sekarang, Luli malah ingin membeli banyak eliksir dan eliksir untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan tempur. Apa tujuan bergabungnya suatu pasukan? Mungkinkah itu untuk diperintah oleh orang lain? Untuk menjual hidup mereka demi orang lain? Bukankah itu semua untuk sumber daya dan meningkatkan kekuatan tempur mereka? Semua orang menatap Luli dengan tatapan membara. Dengan mengikuti bos ini, mereka tidak hanya bisa minum sup, tapi sepertinya mereka juga bisa makan daging. Zhao Si, Luli berteriak. Paman Si segera melangkah keluar, membungkuk, dan berkata, Guru besar, saya di sini. Luli memerintah tanpa ekspresi, di masa depan, kau akan menjadi tetua urusan internal dan bertanggung jawab atas berbagai urusan. Jika kau berani menggelapkan bahkan satu sumber ilahi pun, kau akan menanggung akibatnya. Hati Paman Si bergetar saat dia membungkuk lagi, bawahan mengerti. Chen Yue, Luli melirik patriark lain dan berkata, kau akan menjadi tetua aula pertempuran dan akan bertanggung jawab atas pertempuran, menjaga urat nadi naga Gunung Kunlun, dan sebagainya. Zhang Yun, kau akan menjadi penatua intelijen. Selain intelijen, kau juga akan bertanggung jawab atas. Luli membagi pekerjaan di antara keempat leluhur dan membiarkan mereka mengurus semua urusan kuil pembantaian. Luli tidak ingin terjerat oleh hal-hal sepele seperti itu dan menunda kultivasinya. Setelah membubarkan para anggota geng, Luli mengumpulkan keempat leluhur dan berputar mengelilingi Gunung Kunlun beberapa kali. Beberapa leluhur bingung tetapi tidak berani bertanya. Pergi dan siapkan bahan-bahan untuk mendirikan formasi. Luli melirik Zhao Si dan berkata, meskipun formasi di Gunung Kunlun terlihat lumayan, itu hanya untuk pertahanan. Tidak ada formasi ilusi atau formasi pembunuh. Lagi pula, formasi pertahanannya agak lemah. Jika Yue Yin benar-benar ingin menyerangnya dengan paksa, formasi itu bisa hancur dalam waktu setengah bulan. Zhao Si dan ketiga leluhur saling berpandangan dengan takjub. Zhao Si bertanya, Tuan Istana, Anda tahu cara mengatur formasi? Aku tahu sedikit. Luli berkata dengan santai, aku tidak punya bahan apapun, dan kurasa kau juga tidak punya banyak. Jadi, aku hanya bisa memasang satu secara acak. Ayo kita siapkan formasi penjara. Formasi ini bisa menahan serangan makhluk-makhluk maha dahsyat milik dewa selama sebulan. Desis gelombang. Keempat patriark tersentak. Apa latar belakang kepala istana ini? Formasi acak apa yang bisa menahan serangan makhluk maha kuasa milik dewa selama sebulan? Luli memiliki semua buku yang dikumpulkan Tian Lingxi dan Patriark Gu. Ia telah membaca lebih dari separuh buku di ruang relik. Peri darah telah mempelajari semuanya dan mewariskannya kepadanya. Dengan kata lain, Luli telah mempelajarinya sendiri. Pengetahuan teoretis Luli sangat mendalam. Ia mampu memikirkan ratusan formasi pertahanan, ilusi, dan penghancuran semacam itu. Namun, material yang dibutuhkan untuk banyak formasi aneh itu sangat keras. Dia tidak memiliki material. Begitu pula kuil pembantaian. Oleh karena itu, dia harus membangun beberapa formasi yang biasa-biasa saja. Zhao Si pergi ke gudang untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk formasi dan membawa semuanya kembali. Luli menemukan apa yang dibutuhkannya. Kemudian, ia mulai membangun formasi bersama keempat leluhurnya. Formasi yang ia bangun meliputi seluruh Gunung Kunlun, sehingga membangun fondasi formasi tersebut cukup rumit. Formasinya terlalu besar. Jika satu batu formasi ditempatkan secara salah, bisa mengakibatkan hilangnya jarak ribuan mil. Luli dan para leluhur berputar mengelilingi Gunung Kunlun puluhan kali, yang membuat para leluhur pusing. Salah satu patriark bahkan bertanya-tanya apakah Luli sedang membangun formasi atau dia hanya menggertak. Keesokan harinya, Luli bertepuk tangan dan berkata, "Oke, selesai." Zhao Si dan yang lainnya melihat sekeliling tetapi tidak melihat apapun.
Zhao Xi mengerjap dan bertanya, Grandmaster, di mana formasinya? Ke atas. Luli berteriak dan mencurahkan energi ilahi. Tanah bersinar dan sinar cahaya itu meluas hingga ke kejauhan di sepanjang tepi gunung. Seolah-olah ada naga emas yang berenang di bawah tanah. Indah sekaligus menakutkan. Beberapa prajurit yang berpatroli ketakutan. Berdengung gelombang. Bukan hanya satu naga cahaya. Perlahan-lahan, beberapa naga cahaya muncul, mengelilingi seluruh Gunung Kunlun. Cahaya keemasan itu menyebar ke langit, lalu menyatu, membentuk perisai emas yang menyelimuti Gunung Kunlun. Dengan baik, banyak anggota sekte di aula terkejut. Melihat penghalang emas di udara, mereka bisa merasakan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya. Mereka bisa merasakan bahwa formasi ini luar biasa. Di dalam perisai emas, rune emas gelap bersinar redup. Rune-rune itu bagaikan rantai yang mengunci langit di atas Gunung Kunlun. Pembentukan penjara sudah selesai. Luli mengangguk pada dirinya sendiri setelah beberapa saat. Memang, efisiensinya rendah karena ini pertama kalinya ia membangun formasi, tetapi pada akhirnya berhasil. Formasi ini dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengisi kembali energinya, dan daya pertahanannya jauh lebih kuat daripada formasi 9 naga. Selama menyerap energi spiritual selama beberapa hari, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahan serangan seorang supermaster dunia dewa biasa selama sebulan. Zhao Xi, keluar dan coba menyerang. Setelah beberapa saat, Luli memberi perintah pada Zhao Xi dan terbang keluar. Formasi pertahanan ini mampu menyerang dari dalam tanpa hambatan sama sekali. Hal ini membuat para tetua lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah formasi ini benar-benar berguna? Bang! Zhao Xi juga curiga, jadi dia tidak berani melepaskan serangan kuat apapun. Setelah terbang keluar dari formasi susunan, dia mengulurkan tangannya dan menepuk formasi susunan. Bang! Suara tumpul terdengar, dan Zhao Xi merasa seolah-olah ia telah menghantam pelat besi. Penghalang itu tidak beriak, tetapi tangannya terdorong. Gelombang. Ketiga leluhur itu tercengang. Di luar, Zhao Xi menghunus pedang dan menggunakan prinsip dasarnya untuk menyerang. Semburan air berkilauan di pedangnya. Setelah itu, uap air di sekitarnya tertarik oleh pedangnya. Ia mengayunkan pedangnya ke bawah, dan naga-naga air melesat keluar dan menghantam penghalang. Bang, bang, bang. Banyak suara tumpul terdengar. Bukan hanya penghalang itu tidak retak, bahkan tidak bergetar. Kekuatannya sungguh mengerikan. Baiklah, masuklah. Dengan kemampuanmu, kau tidak akan bisa memecahkannya bahkan setelah puluhan ribu tahun. Luli berkata dengan tenang. Ia mencurahkan energi ilahi, dan formasi itu menjadi transparan. Zhao Xi bergegas masuk. Kuat. Zhao Xi dan ketiga tetua saling memandang dengan gembira. Dengan formasi ini, setidaknya keselamatan Gunung Kunlun dapat terjamin. Gunung Kunlun adalah tanah suci yang dapat menumbuhkan banyak bahan ajaib. Selama Gunung Kunlun dapat dilindungi, fondasi kuil pembantaian akan terlindungi. Bahan ajaib. Saat memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benak Zhao Xi. Ia bertanya, Grandmaster, bisakah Anda membangun formasi pengumpulan roh? Jika energi spiritual di Gunung Kunlun dapat lebih kental, ramuan di dalamnya akan tumbuh lebih cepat. Ini mudah. Luli tidak membentuk formasi. Ia hanya mengeluarkan sebuah piring besar dan menyerahkannya kepada Zhao Xi. Ini adalah piring pengumpul roh. Lemparkan ke alun-alun. Saat diaktifkan, energi spiritual di Gunung Kunlun akan beberapa ratus kali lebih kuat daripada di luar. Beberapa ratus kali? Zhao Xi dan para leluhur terkejut. Sebelumnya, Qi Junfeng telah menyewa seseorang untuk membangun formasi pengumpulan roh di Gunung Kunlun, dan energi spiritual di langit dan bumi hanya 50 kali lipat dari luar. Bagaimana mungkin benda yang diambil Luli begitu saja memiliki formasi pengumpulan roh yang begitu kuat? Zhao Xi mengikuti instruksi Luli dan meletakkan piring itu di alun-alun. Setelah itu, ia mengaktifkan piring pengumpul roh. Setelah pelat diaktifkan, langit dan bumi di sekitarnya bergetar. Zhao Xi dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan energi spiritual dalam radius 300 mil tersedot. Energi spiritual di alun-alun semakin menebal dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wow! Banyak prajurit telah berkumpul di alun-alun. Merasakan energi spiritual di langit dan bumi semakin pekat, mereka semua bersemangat. Sang Grandmaster sangat mengesankan dan beliau memikirkan mereka. Ketika energi spiritual di langit dan bumi lebih kental, kecepatan kultivasi energi ilahi akan lebih cepat. Terlebih lagi, tubuh seseorang akan tumbuh lebih kuat di bawah energi spiritual yang begitu kaya dalam jangka waktu yang lama. Ketika energi dan tubuh ilahi seseorang lebih kuat, kemampuan mereka pun akan meningkat. Serangan dan prinsip dasar pertahanan mereka pun akan lebih kuat. Grandmaster, Anda sungguh mengesankan? Ya.
Bahkan Patriark Zhao Xi pun tak mampu menembus formasi itu. Grandmaster berkata, Patriark Zhao Xi tak mampu menembusnya bahkan setelah puluhan ribu tahun. Sungguh mengesankan. Energi spiritual di langit dan bumi begitu kental. Kecepatan kultivasi kita akan 100 kali lebih cepat. Saya pikir ramuan di pertanian di belakang gunung akan tumbuh lebih cepat juga. Saya rasa satu batch akan siap dalam sebulan. Wow. Petik 2. Plaza itu penuh dengan kebisingan. Qi Xier keluar. Mendengar percakapan itu, ia menatap Luli dengan lebih kagum. Luli mengabaikan para prajurit dan kembali bekerja bersama Zhao Xi dan yang lainnya. Ia harus membangun formasi ilusi lain, dan yang lebih penting, formasi penghancur. Pembentukan ilusi itu mudah, tetapi pembentukan kehancuran adalah yang tersulit. Jika pembentukan kehancuran dibangun dengan baik, ia dapat membunuh banyak musuh. Aku perlu membangun formasi teleportasi untuk terhubung ke nadi naga. Aku perlu membangun formasi ilusi dan formasi kehancuran lain di sana. Luli tidak ingin memulai perang dengan Istana Bulan Purnama untuk saat ini. Ia butuh waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Ada terlalu banyak korban di antara para prajurit kuil pembantaian dan banyak di antara mereka yang kuat. Ia harus membina sekelompok prajurit yang kuat sehingga ia dapat memulai perang dengan Istana Bulan Purnama. Setelah menghabiskan 8 hari, Luli membentuk formasi penghancuran dan formasi ilusi di Gunung Kunlun. Dia bahkan membangun formasi teleportasi untuk terhubung dengan pembuluh darah naga. Selain itu, urat nadi naga juga terbentuk. Gunung Kunlun dan urat nadi naga bagaikan ember besi. Tidak ada yang bisa masuk. Zhao Xi dan beberapa tetua keluar untuk melihat setelah formasi selesai dibangun. Mereka menyadari bahwa seluruh Gunung Kunlun diselimuti kabut. Begitu mereka melangkah ke dalam kabut, mereka langsung merasakan bahaya yang kuat. Mereka merasa jika berani menerobos masuk ke Gunung Kunlun, mereka akan dicincang-cincang. Ketika para leluhur kembali dan menjelaskan situasi pembentukan itu, semua murid merasa lega. Luli memberi perintah untuk menyegel gunung. Kecuali beberapa orang yang ditunjuk, tidak seorang pun diizinkan keluar. Dia meningkatkan upaya penambangan di urat nadi naga. Sebuah kristal khusus bernama kristal transformasi naga bisa digali di sana. Itu adalah material langka dengan nilai tinggi. Satu kristal bisa dijual seharga lebih dari 100 sumber ilahi. Luli menyuruh Zhao Xi untuk mempercepat penambangan dan kemudian menjualnya di kota Panwang dengan imbalan ramuan, material, keterampilan, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu dalam kultivasi. Luli menanyakan tentang pasukan terdekat dan situasi negeri Yuyan. Ini adalah wilayah barat daya negeri Yuyan. Kekuatan terkuat tentu saja adalah kediaman Panwang. Namun, kediaman Panwang hanya menempati kota Panwang dan beberapa tanah suci di sekitarnya. Sisanya dibagi-bagi oleh pasukan lain. Kekuatan-kekuatan di negeri Yuyan terbagi dalam beberapa tingkatan. Berdasarkan standar keilahian, terdapat kekuatan tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat super. Kuil Pembantaian dan Istana Bulan Purnama dianggap sebagai pasukan tingkat menengah sementara Istana Matahari Ungu merupakan pasukan tingkat rendah. Kakek dari pihak Ibu Qi Xier berada di Istana Kaisar Langit, yang merupakan kekuatan tingkat tinggi. Ada 3 kekuatan tingkat tinggi lainnya di barat daya. Kekuatan-kekuatan itu mungkin bekerja sama satu sama lain dalam kegelapan, tetapi di permukaan, mereka tidak memiliki hubungan bawahan apapun. Berbeda dengan dunia terbalik surga tempat Luli berasal, di mana kekuatan kecil bergantung pada kekuatan besar dan kekuatan besar bergantung pada kekuatan super. Tentu saja, kekuatan besar mungkin mengendalikan beberapa kekuatan kecil secara diam-diam. Banyak kekuatan kecil dan kekuatan besar akan memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti kuil pembantaian dan Istana Kaisar Langit. Jika kakek dari pihak Ibu Qi Xier mengakui Qi Junfeng sebagai menantunya, bagaimana mungkin ia bisa menyaksikan kuil pembantaian dihancurkan oleh Istana Bulan Purnama? Jika kakek dari pihak ibunya yang memberi perintah, bagaimana Istana Bulan Purnama berani mengambil tindakan? Atau mungkin kakeknya telah diam-diam bergerak dan langsung membunuh Yue Ying. Di permukaan, kekuatan besar tidak dapat menyerang kekuatan kecil kecuali kekuatan kecil tersebut memprovokasi kekuatan besar. Ini adalah aturan negeri Yuyan, hukum besi yang ditetapkan oleh 9 Raja Ilahi Agung. 9 Raja Dewa Agung tentu saja memiliki pertimbangan yang sangat mendalam ketika mereka menetapkan aturan ini. Jika mereka tidak menetapkan aturan ini, semua kekuatan kecil akan dimusnahkan atau dikendalikan. Pada saat itu, akan ada banyak monster besar yang muncul di tanah Yuyan Pass, yang pasti akan menjadi ancaman bagi kekuasaan 9 Raja Dewa Agung.
Tanah Yuyan Pass awalnya merupakan tanah kekacauan. Justru karena karakteristik khusus tempat ini, banyak seniman bela diri yang tertarik. Inilah alasan mengapa tanah Yuyan Pass begitu makmur dan kuat. Jika wilayah Yuyan Pass dibagi-bagi oleh kekuatan-kekuatan besar, maka para seniman bela diri yang baru masuk tidak akan mampu membangun diri mereka sendiri, kecuali mereka menggabungkan diri dengan kekuatan besar. Dengan begitu, akan sangat sulit untuk memperebutkan wilayah, akan sangat sulit untuk bangkit. Itulah sebabnya ada aturan seperti itu di negeri Yuyan. Jika sebuah faksi kecil tidak memprovokasi faksi besar, sebuah faksi besar sama sekali tidak bisa bergerak melawan faksi kecil. Jika tidak, begitu ketahuan, 9 Raja Dewa Agung akan langsung turun tangan dan memusnahkan faksi besar ini. Ada banyak hal seperti itu dalam sejarah, dan 9 Raja Ilahi yang agung selalu menegakkan hukum besi ini. Setelah mendapatkan informasi ini, Luli merasa sangat tenang. Siapa yang akan ia takuti di antara pasukan yang sama tingkatannya? Ada banyak pasukan tingkat rendah dan menengah di sekitar kuil pembantaian, tetapi siapa yang mampu menaklukkan Gunung Kunlun? Siapakah yang mampu menembus formasi penjara langit? Selama 2 kekuatan tingkat tinggi di sekitarnya tidak mengambil tindakan terhadap kuil pembantaian, Luli akan bisa beristirahat dengan tenang. Istana Kaisar Surgawi, Rumah Bintang. Ini adalah 2 pasukan berpangkat tinggi di sekitar. Mereka bisa dianggap sebagai pasukan kelas penguasa. Keduanya memiliki ahli super alam dewa, dan jumlahnya bukan hanya 1. Istana Kaisar Surgawi memiliki kakek dari pihak Ibu Cisier. Sekalipun mereka tidak senang dengan Qi Junfeng, mereka tidak akan menyentuh kuil pembantaian. Konon, Star Mansion sangat tertutup. Selama beberapa tahun ini, hanya sedikit murid mereka yang keluar. Selain para seniman bela diri dari berbagai kekuatan besar, sebenarnya ada banyak penyendiri di tanah Yuyan Pass. Ada juga sejumlah besar ahli super alam dewa. Orang-orang ini enggan bergabung dengan pasukan utama dan melakukan segala sesuatunya tanpa rasa khawatir. Kekuatan besar tidak dapat menyerang kekuatan kecil tanpa alasan, dan ini tidak termasuk pasukan penyendiri. Selama kamu tidak bergabung dengan kekuatan apapun, kamu tidak akan dibatasi. Selama kamu punya kekuatan, kamu bahkan bisa menyerang istana Raja Pan. Selama kamu bisa membunuh Raja Pan, kamu akan menjadi Raja Pan yang baru. Inilah pesona negeri Yuyan Pass. Selama kau punya kekuatan, kau bisa bangkit dan langsung menjadi penguasa. Kau bisa memandang rendah semua orang. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Luli mencerna informasi tentang tanah Yuyan Pass dan meminta Zhao Xi untuk pergi. Luli berpikir sejenak dan berkata kepada Taoist Tuli di belakangnya, Taoist Tuli, apakah ada pintu masuk ke wilayah Malapetaka di barat daya? Jika memang ada, aku akan memutuskan hubungan spiritual denganmu sekarang juga jika kau ingin kembali ke wilayah Malapetaka. Tidak. Taoist Tuli itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada 3 pintu masuk. 1 di ujung utara, 1 di dekat kota Raja Surgawi di tengah, dan yang terakhir di timur. Jika kau ingin kembali, kau harus membawa formasi teleportasi ke kota Raja Surgawi. Kalau begitu pergilah ke kota Raja Surgawi dan ambil formasi teleportasi. Luli melambaikan tangannya. Guru, saya tidak ingin pergi sekarang. Taoist Tuli itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya beberapa musuh kuat di wilayah Malapetaka. Aku ingin meningkatkan kemampuanku sebelum kembali. Guru, bisakah Anda membeli beberapa bahan untuk saya kultivasi? Jadi begitu. Luli mengangguk dan berkata, kalau begitu, kau bisa tinggal di sini. Pergilah dan temui Zhao Xi, lalu minta dia membelikanmu beberapa bahan. Tapi jangan lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Terima kasih, Guru. Pendeta Tao Tuli itu langsung berterima kasih kepada Luli. Luli melambaikan tangannya dan pergi menemui Cisier. Melihat Cisier sedang berkultivasi, Luli berbalik dan kembali berkultivasi. Dia hampir menguasai jurus membelah ruang. Peri darah hampir menghancurkan formasi di dalam tubuh abadi itu. Semua ini membutuhkan waktu. Mempelajari jurus membelah ruang hanyalah langkah pertama. Luli ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari jurus binatang angkasa. Di saat yang sama, ia mencoba mengembangkan jurus pembunuh. Zhao Xi dan 2 tetua lainnya diam-diam pergi ke kota Raja Pan dan menjual banyak kristal transformasi naga. Kemudian, mereka membeli banyak pil roh dan obat-obatan suci, obat-obatan roh penyembuh jiwa, buku rahasia seni suci, dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Sekembalinya mereka membagikan sumber daya sesuai instruksi Luli. Semua prajurit kuil pembantaian bersemangat. Selain prajurit yang bertugas, sisanya mulai berkultivasi. Banyak pula yang berkultivasi di alun-alun tersebut karena Suan Qi di langit dan bumi paling melimpah di sini. Semua orang berkultivasi. Suasana seperti ini lumayan.
Semua seniman bela diri di kuil pembantaian seperti disuntik darah ayam saat mereka berlatih dan memahami siang dan malam. Setelah jangka waktu tertentu, kemampuan mereka secara keseluruhan akan meningkat. Luli hampir tidak peduli tentang apapun. Ia telah berkultivasi dan menyerahkan urusannya kepada para leluhur. Ia sesekali meminta Tawis Tuli untuk mengawasi. Peri darah akan mengulurkan tentakelnya untuk memantau semua prajurit kuil pembantaian. Kakek dari pihak ibu CCR bermarga Yue Chen-san. Ia adalah wakil kepala istana Kaisar Langit dan makhluk maha kuasa di dunia dewa. Ia dianggap sebagai ahli terkenal di selatan negeri Yuyan. Setelah Luli menerima berita itu, raut wajahnya muram. Seseorang tidak akan mengunjungi kuil tanpa alasan. Yue Chen-san pasti di sini untuk CCR. CCR sangat membenci kakek dari pihak ibunya. Jika situasi hari ini tidak terkendali, akan ada masalah besar. Yue Chen-san adalah salah satu perwakilan dari kekuatan besar. Karena identitasnya, ia tidak akan mengambil tindakan terhadap kuil pembantaian. Namun, jika ia marah, ia akan punya alasan untuk bertindak. Lagi pula, CCR adalah cucunya. Dia punya alasan agar orang-orang dari kediaman Raja Pan datang. Pergi dan panggil CCR. Tapi jangan biarkan dia muncul dulu. Aku akan pergi menemui Yue Chen-san. Luli melambaikan tangannya. Tidak ada cara untuk menghindari masalah seperti ini. Dia hanya bisa menghadapinya. Dia berjalan keluar dengan langkah besar dan berdiri di atas sebuah batu besar di selatan Gunung Kunlun. Banyak prajurit di aula waspada. Melihat Luli keluar, mereka semua berdiri di belakangnya. Beberapa tetua juga datang. Berdengung gelombang. Luli memancarkan kekuatan psikisnya. Formasi di depannya tiba-tiba menjadi transparan. Kabut di udara menghilang, memperlihatkan pemandangan di luar. Dua orang berdiri di atas kereta perang di udara. Salah satunya adalah seorang pria tua berjubah mewah, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah mewah. Pria tua berjubah mewah itu memancarkan aura yang kuat. Dia jelas Yue Chen-san. Orang lain yang berdiri di belakangnya adalah sosok perkasa dari dewa. Luli tidak sombong maupun rendah hati saat dia menangkupkan tinjunya. Kepala kuil pembantaian yang baru, Lulin, memberi salam kepada Tuan Istana Yue dan Tuan. Yue Chen-san melirik Luli tanpa berkata apa-apa. Pria parubaya di belakangnya berkata, Qi Junfeng gugur dalam pertempuran, dan kuil pembantaian benar-benar memilih seorang anak kecil untuk menjadi kepala kuil. Saya pikir kalian sebaiknya bubar saja. Aura kehidupan Luli masih muda, dan aura tubuhnya tidak kuat. Bagi mereka berdua, kuil pembantaian tidak memiliki siapapun lagi. Kekuatan kelas menengah telah direduksi menjadi kelas rendah. Lebih baik bubar. Ekspresi Zhao Xi dan yang lainnya berubah. Mempermalukan Luli sama saja dengan mempermalukan mereka. Tetapi melihat ekspresi Luli tidak berubah dan malah menggelengkan kepalanya, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Luli bukan saja tidak marah, dia bahkan tersenyum. Ada urusan apa kalian berdua datang ke kuil pembantaianku? Silakan nyatakan tujuan Anda. Yue Chen-san masih tidak mau bicara. Sepertinya berbicara dengan Luli akan merusak reputasinya. Pria parubaya itu mendengus dan berkata bahwa CCR keluar. Qi Junfeng sudah mati. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Bawa dia kembali untuk bertemu kembali dengan ibunya. Jika aku tinggal di kuil pembantaianmu, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Perkataan pria parubaya itu membuat Zhao Xi dan yang lainnya tidak senang. Qi Junfeng sudah meninggal lebih dari sebulan, tetapi Yue Chen-san baru saja tiba. Jika sesuatu terjadi pada CCR, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Mengapa dia harus menunggu sampai hari ini? Membawanya kembali untuk bersatu kembali dengan ibunya? Mengapa kamu tidak memakainya sebelumnya? Berapa kali CCR melihat ibunya sepanjang hidupnya? Zhao Xi dan yang lainnya sedikit marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Pertama, kekuatan tempur Yue Chen-san sangat kuat, dan dia terkenal. Kedua, Yue Chen-san adalah kakek CCR dan mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Luli tetap tenang. Ia melambaikan tangannya kepada Zhao Xi dan berkata bahwa CR ke sini. Tanyakan padanya apakah dia ingin pergi ke puncak Kaisar Langit. Aku tidak mau pergi. CCR sudah dekat. Ia berjalan keluar dari sebuah kastil dan melirik Yue Chen-san dan Zhao Xi dengan acuh tak acuh. Ia berkata dengan dingin, aku akan tinggal di Gunung Kunlun dan tidak akan pergi kemanapun. Pergilah. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kata-kata CCR sangat dingin. Dia berjalan ke sisi Luli dan mencengkeram lengannya erat-erat. Dia takut Luli akan menyerahkannya kepada Yue Chen-san. CR, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada kakek dan pamanmu?
Wajah pria parubaya itu memucat saat ia memarahi, kami di sini untuk membawamu pulang. Ibumu menunggumu di puncak Kaisar Langit. Ayahmu sudah meninggal. Kamu masih punya ibu, kakek, dan paman. Di masa depan, tidak ada yang bisa menyakitimu. Saat menyebut ayah, mata Cisier memerah dan air mata mengalir di pipinya. Ia menampakkan ekspresi mengejek dan berkata dengan dingin, aku tidak punya rumah. Puncak Kaisar Langit bukanlah rumahku. Aku tidak punya ibu, aku tidak punya paman, dan aku tidak punya kakek. Aku hanya punya ayah, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak punya keluarga sepertimu, dan aku tidak butuh belas kasihanmu. Setelah berkata demikian, Cisier berbalik dan bergegas masuk ke dalam kastil. Ia tidak membentak mereka hari ini karena Ci Junfeng telah mengajar selama bertahun-tahun. Kalau tidak, ia pasti sudah kehilangan kesabaran. Luli mengedipkan mata pada Zhao Xi yang mengejar Cisier. Luli berbalik dan menatap Yue Chensan dan pria parubaya yang tampak mengerikan itu. Ia mengangkat bahu dan berkata, kalian berdua, seperti yang kalian lihat, Cier tidak mau pergi bersama kalian. Silakan kembali. Yue Chensan jelas-jelas marah. Ia mendengus. Pria parubaya di sebelahnya berkata dengan nada tidak ramah, siapa kau bagi Cier? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara kepada kami? Kau pasti telah menyihir Cier. Ayah, apa ayah ingin aku membawa Cier kembali langsung? Yue Chensan tetap tanpa ekspresi. Ia tidak mengatakan apapun yang merupakan persetujuan diam-diam. Pria parubaya itu langsung berkata dengan dingin, buka perisainya. Aku ingin membawa Cier kembali. Saya minta maaf. Senyum di wajah Luli menghilang. Ia berkata dengan serius, Cier tidak mau pergi denganmu dan dia tidak mau mengakuimu sebagai keluarganya. Silakan pergi atau kami akan menganggapnya sebagai invasi. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Sebuah pedang merah besar muncul di tangannya. Sambil menunjuk Luli, ia berkata, kami sudah memberimu muka, dan kau benar-benar berpikir kau orang penting? Kami di sini untuk membawa keluarga kami kembali. Bahkan Raja Pan pun tak akan berkata apa-apa. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Buka perisainya atau kau akan menanggung akibatnya. Luli menyeringai dingin dan berkata dengan dingin, aku juga memperingatkanmu. Beraninya kau menyerbu Gunung Kunlun? Jika kalian berani menyerang Gunung Kunlun, kami tidak hanya akan mengadu kepada Raja Pan, tetapi kami juga akan membunuh semua musuh. Oke. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak lagi. Ia terbang dari kereta perang dan terbang menuju Gunung Kunlun. Pedang merah di tangannya bersinar. Ada roh artefak yang bergerak. Panas yang membakar menyebar dari pedang itu. Gelombang api menyembur keluar. Pria parubaya itu siap melancarkan serangannya. Ke atas. Luli melepaskan energi ilahi ke dalam tanah. Seluruh Gunung Kunlun menyala. Setelah itu, kabut tebal menyebar dan menyelimuti pria parubaya itu. Yue Chensan menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa. Ekspresinya berubah. Ia berteriak dengan marah, beraninya kau? Yue Bufan, mundurlah. Petik 2. Suara mendesing. Yue Chensan terbang seperti elang ke dalam kabut putih. Tak lama kemudian, ia muncul kembali. Dia menggendong Yue Bufan di tangannya. Namun, baju zirah Yue Bufan retak. Dia berlumuran darah dan matanya dipenuhi ketakutan. Para leluhur dan prajurit saling berpandangan, tak bisa berkata-kata. Mereka tahu ada formasi kehancuran di dalam Gunung Kunlun, tetapi mereka tak menyangka formasi itu begitu kuat. Jika bukan karena Yue Chensan, Yue Bufan pasti sudah mati. Perkataan Luli terdengar arogan, tetapi Yue Chensan harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Saat dia menerjang ke bawah, Yue Bufan sudah terkena dan armornya hancur. Jika Luli benar-benar berniat membunuh, bahkan jika dia menyelamatkannya, dia hanya akan menjadi mayat. Luli memang murah hati, tetapi bukan berarti Yue Chensan akan menghargainya. Malah, ia sangat marah. Karena aura Luli sangat lemah dan aura hidupnya sangat muda. Diprovokasi dan dipermalukan oleh bocah nakal adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh ahli manapun. Yue Chensan telah terkenal selama bertahun-tahun. Di barat daya negeri Yuyan, meskipun ia bukan ahli tingkat atas, ia tetaplah tokoh terkemuka. Dia merasa telah memberikan banyak muka pada Luli dengan datang ke sini hari ini. Tapi dia tidak menyangka kata-kata Cisier akan menyakiti hatinya. Sekarang, Luli kecil hampir membunuh putranya. Sekarang dia bilang dia memberinya muka. Hal ini membuat Yue Chensan merasa timbangan terbaliknya tersentuh. Sebuah pagoda muncul di tangannya dan ia melemparkan Yue Bufan ke dalamnya sebelum mencibir,
Nak, jangan bilang aku menindas yang lemah. Aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dirilah untuk menebus dosamu. Kalau tidak, kuil pembantaianmu tidak akan selamat. Kata-kata Yue Chen-san dipenuhi dengan niat membunuh. Tekanan tak kasat mata itu membuat para prajurit di kuil pembantaian kesulitan bernapas. Ini adalah seorang pakar terkenal dari barat daya. Dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dan dia juga bisa melakukannya. Ekspresi Luli tetap tidak berubah. Bukannya dia belum pernah membunuh sosok-sosok super kuat di keilahian. Aura orang ini jauh lebih lemah daripada wakil kepala aula dari aula pertempuran sekte pengrajin. Masih ada kesempatan untuk membunuhnya. Namun, jika ia bisa menghindari konflik dengan tokoh-tokoh super kuat di alam dewa, Luli tidak mau. Lagi pula, Istana Kaisar Langit adalah kekuatan tingkat tinggi dengan banyak ahli. Pada saat itu, jika perang pecah, Gunung Kunlun tidak akan pernah merasakan hari damai. Dia memutar matanya dan berkata, "Wakil Kepala Istana Yue, aku sudah mengirim pesan kepada para tetua kita di kota Panking. Kau menindas yang lemah. Apa kau tidak takut Panking akan membuat masalah dengan Istana Kaisar Langitmu? Jika CCR bersedia pergi bersamamu, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Jika dia tidak mau pergi, maka kau dengan paksa menculik seorang murid kuil pembantaianku." Omong kosong sekali. Yue Chen-san agak tidak sabar. Pedang berbentuk sabit muncul di tangannya dan berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh diri atau tidak, saat aku menghancurkan jalan masuk, aku akan memurnikan jiwamu menjadi jiwa iblis dan tenggelam ke dalamnya selama sisa hidupmu." Hahaha. Luli tak kuasa menahan amarahnya melihat Yue Chen-san masih saja bersikap sombong meskipun sudah berkali-kali mengalah. Sambil menunjuk Yue Chen-san, Luli berkata, "Anjing tua, apa kau pikir aku takut padamu? Karena kamu mau bertarung, aku akan bertarung denganmu. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Mundur 500 mil, aku akan keluar dan bertarung denganmu." Luli terpojok, siap mengerahkan segenap kemampuannya. Karena ia berencana menggunakan amarah Dewa Petir, tentu saja ia tidak ingin melibatkan orang-orang dari kuil pembantaian. Ia juga tidak ingin mengungkap amarah Dewa Petir untuk mencegah orang lain mengetahui identitas aslinya. HMPH, Yue Chen-san mendengus tetapi tidak berkata apa-apa. Luli bertanya lagi, "Apa, tidak berani? Kalau kau tidak berani, enyahlah kembali ke puncak pencarian surgawimu." Petik 2. Garis-garis hitam muncul di dahi para anggota geng dan tetua. Beraninya dia berbicara kepada seorang maha kuasa dari alam abadi seperti ini, memanggilnya anjing tua, dan menantangnya berduel. Di mata para leluhur dan murid, Luli seperti orang bodoh. Oke, Yue Chen-san tidak membuang waktu lagi. Matanya dipenuhi niat membunuh saat ia mengendalikan kereta perang untuk mundur perlahan. Namun, kekuatan psikisnya terkunci pada Luli. Menguasai. Melihat zirah penyelubung pada Luli dan pedang pembunuh iblis di tangannya, Chen Yue dan yang lainnya menjadi cemas. Apakah Luli akan pergi mencari kematian? Jangan banyak bicara. Jangan keluar. Jaga Sier. Luli melambaikan tangannya dan mengeluarkan energi ilahi. Perisai itu menjadi transparan. Ia melesat keluar dan mengejar Yue Chen-san. "Kamu punya nyali?" Yue Chen-san melihat Luli benar-benar berani keluar dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Anak ini benar-benar berani. Berdengung gelombang. Setelah menempuh perjalanan beberapa mil, baju besi Luli bersinar dan menghilang di tempat. Meskipun cloaking armor tidak dapat dideteksi oleh para makhluk perkasa di alam abadi, makhluk maha kuasa pun masih dapat merasakannya. Ceroboh. Yue Chen-san bergumam dan terus mundur dengan cepat. Ia berpura-pura tidak bisa mendeteksi Luli dengan kekuatan psikisnya dan terus melihat sekeliling. Faktanya, Yue Chen-san telah melacak keberadaan Luli berdasarkan sedikit fluktuasi di ruang angkasa. Yue Chen-san merasa seperti seekor kucing yang sedang bermain-main dengan seekor tikus. Tikus itu merasa dirinya kuat, tetapi ia tidak bisa lepas dari kucing itu, sekeras apapun ia berusaha. Bagaimana cara membunuhnya nanti? Pertanyaan ini muncul di benak Yue Chen-san. Ia sama sekali tidak peduli pada Luli. Ia merasa bisa membunuh Luli kapan saja. Apakah Luli mengira dia bisa bersembunyi dari deteksi Yue Chen-san dengan bertindak pintar? Yue Chen-san tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang cara menghancurkan Luli. Luli diam-diam mendekat. Ia tampak gugup. Ia bergerak dalam kegelapan dan sesekali melirik Yue Chen-san dengan gugup, seolah-olah sedang memeriksa apakah Yue Chen-san melihatnya. Yue Chen-san berdiri diam di tempat setelah bergerak mundur lebih dari 300 mil, sementara Luli berada puluhan mil jauhnya. Luli diam-diam mendekati Yue Chen-san, yang mana hal itu terlihat lucu di mata Yue Chen-san. 15 mil,
5 mil, 1,5 mil. Luli memang gugup. Zirah jubahnya mungkin tidak akan mampu menahan serangan dari seorang prajurit super perkasa di alam dewa. Bahkan jika dia bisa membunuh Yue Chen-san, dia sendiri bisa saja terbunuh. Yue Chen-san tidak bergerak. Ia menunggu Luli mendekat. Ia ingin memberi Luli harapan, lalu membiarkannya putus asa. Yue Chen-san ingin melihat ekspresi terkejut dan putus asa Luli. Ia pikir itu akan menarik. 1,5 mil. Luli tidak berani bergerak mendekat karena dia melihat cincin di tangan Yue Chen-san bersinar. Yue Chen-san siap beraksi. Cincinnya bersinar hampir bersamaan. Kemudian, dua murka petir muncul. Berdengung. Armor penyelubungan menghilang dan digantikan oleh armor petir. Murka petir bersinar di tangannya dan ia hendak meledakkannya. Amarah guntur. Tanpa diduga, Yue Chen-san berteriak. Kemudian sebuah pagoda muncul di tangannya. Ia berlari ke dalam pagoda dan berkata dengan terkejut, "Pang, jangan meledakkannya. Ayo kita bicarakan ini." Hah? Luli terkejut. Dia tidak tahu kalau Yue Chen-san bisa tahu. Luli memeriksa pagoda dengan kekuatan psikis tetapi dia tidak meledakkan murka guntur. Karena pagoda ini adalah relik tertinggi, pertahanannya pasti kuat. Murka petir mungkin takkan mampu menghancurkannya. Luli meningkatkan kewaspadaannya dan siap meledakkan murka petir kapan saja. Setelah jeda, ia berkata, "Anjing tua Yue, jangan pikir aku tidak bisa membukanya hanya karena kau berada di dalam cangkang kura-kuramu. Karena kau bisa mengenali murka petir, kau seharusnya tahu kekuatannya. Membunuhmu terlalu mudah. Tidak ada gunanya membunuhku. Malah, itu akan membawa masalah tak berujung ke kuil pembantaian." Nada suara Yue Chen-san melembut saat ia berkata, "Masalah ini memang salah kami. Karena CCR tidak mau ikut denganku, maka dia akan mengikutimu. Nanti, kami akan mengurus urusan kami sendiri." Yue Chen-san ketakutan. Saking takutnya, ia bahkan tidak menginginkan cucunya lagi. Luli memikirkannya. Ia tidak berencana melepaskan Yue Chen-san begitu saja. Ia memikirkannya dan berkata, "Jika kau ingin hidup, kau bisa. Buatlah sumpah darah kepada Dewa Yang Maha Kuasa bahwa kau tidak akan pernah menjadi musuh kuil pembantaian. Selain itu, berikanlah kami 1 miliar sumber ilahi dan aku akan membiarkanmu hidup." 1 miliar. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok saja? Bersambung.